Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin presentasikan materi mengenai metode SCF, yang mana kelompok kami ini, kelompok 7 ini beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Ferry Andrianto, kemudian Yuni Anggraini, kemudian Cindy Amalia, dan Dwi Nurul Hafifah. Baiklah, pertama yaitu metode SCF. Sebagaimana telah dipelajari bahwa fungsi gelombang untuk sistem dengan elektron banyak dapat dibangun dengan fungsi orbital. Masalahnya adalah bagaimana menentukan fungsi orbital untuk sistem elektron banyak. Dalam bagian ini kita akan mempelajari sebuah pendekatan fundamental untuk mendapatkan fungsi-fungsi orbital yang berdasarkan pada metode variasi. Operator Hamilton untuk sebuah sistem dengan n sebuah elektron diberikan oleh ekspresi dengan rumus berikut. Nah, di sini HI dan GIJ masing-masing adalah operator untuk 1 dan 2 elektron indeks. I dan J berkaitan dengan masing-masing elektron, sehingga akan memberikan ekspresi berikut untuk operator di atas. Dapat dilihat seperti gambar berikut untuk rumus HI dan GIJ. Fungsi orbital yang autonormal yang mengandung spin psi dapat ditentukan dari persamaan simultan yang diturunkan dari persamaan minimalisasi untuk nilai ekspektasi dari Hamilton dengan jumlah fungsi gelombang determinal psi, psi1, psi2, sampai psi(n) yang terdiri dari fungsi-fungsi orbital. Dapat dilihat rumusnya seperti pada PPT. Penjumlahan harus dilakukan dari 1 hingga n kecuali untuk K sama dengan I. Persamaan Heterovogt dan solusi dari persamaan ini akan menghasilkan fungsi orbital psi dan energi orbital yaitu epsilon I. Pendekatan yang lebih canggih diperlukan untuk memecahkan persamaan tersebut. Pertama itu kita akan mengambil asumsi bahwa sebuah himpunan dari solusi pendekatan ke 0 untuk psi I telah diberikan atau diperoleh. Pengganti psi I dalam sisi kiri pada persamaan tersebut dengan aproksimasi ke 0 akan menuju pada sebuah persamaan yang sederhana dan dipecahkan sebagai berikut seperti rumusnya di PPT. Nah, meskipun solusi pendekatan dari psi ini termasuk di dalam operator F, akan tetapi psi ini akan ditentukan kemudian. Lalu, akan memberikan kondisi bahwa persamaan dapat dipecahkan sebagai sebuah persamaan nilai eigen yang biasa. Meskipun solusi pertama yang diperoleh untuk psi I dan epsilon I adalah solusi pendekatan, mereka diharapkan jauh lebih baik dari tebakan pertama. Berikutnya, kita itu akan memperkirakan operator F dengan solusi pertama dan kemudian kita akan memecahkan persamaan lagi untuk memperoleh solusi kedua. Dalam prosedur seperti itu, kita dapat meningkatkan solusi dengan proses iteratif hingga perbedaan antara hasil dan asumsi-asumsi menjadi sangat kecil. Nah, ini itu disebut dengan konsisten diri atau self-consistent. Ketika psi itu diasumsikan sebagai sebuah pendekatan konsisten dengan psi yang diperoleh sebagai sebuah solusi. Dalam solusi konvergen, interaksi antar elektron dimasukkan dalam F itu merupakan medan yang konsisten diri. Prosedur untuk mendapatkan solusi dengan cara yang iteratif disebut sebagai metode SCF dan solusinya disebut sebagai solusi SCF. Fungsi orbital yang ditentukan oleh metode SCF ini disebut dengan sebagai orbital SCF. Pembentukan fungsi gelombang determinan dengan orbital SCF yang berenergi rendah diikuti dengan perhitungan nilai ekspektasi dari operator Hamilton Mien persamaan 3,33 atau menghasilkan sebuah pendekatan dari nilai energi kadens dasar yang disebut sebagai energi SCF. Energi SCF dinyatakan dalam suku-suku dari beberapa integral oleh persamaan berikut. Nah, di situ dapat dilihat persamaannya. Penjumlahan harus dilakukan terhadap seluruh orbital yang terisi. Integrasi untuk orbital SCF dengan memasukkan spin didefinisikan seperti berikut. Dapat dilihat
pada gambar tersebut, pada persamaan tersebut, energi HCF dinyatakan dalam suku-suku dari suku-suku masing-masing energi. Jadi, ini memberikan indikasi bahwa energi HCF tidak sama dengan penjumlahan dari energi orbital. Suku tambahan identik dengan suku kedua pada persamaan, kecuali untuk suku dengan tanda yang berlawanan. Suku ini ada disebabkan oleh interaksi antar elektron. Penjumlahan energi orbital mengandung duplikasi atas kontribusi dari interaksi antar elektron. Karena sebuah interaksi antar pasangan dua buah elektron akan muncul baik dalam energi orbital dari pasangan elektron tersebut masing-masing. Ini akan menyebabkan bahwa dalam persamaan interaksi antar elektron akan dikalikan dengan -1 dan ditambahkan pada penjumlahan energi orbital. Jika interaksi antar elektron dapat diabaikan, energi total akan menjadi penjumlahan dari masing-masing energi orbital dan situasinya akan sama dengan model particle independent. Kemudian sebagai perbandingan antara energi HCF dan energi keadaan dasar EG tanpa memperhatikan efek relativistik seperti pada coupling spin orbit akan menghasilkan ketidaksamaan seperti berikut. Energi keadaan dasar sama dengan lebih kecil dari energi HCF. Nah, ketidaksamaan ini hanya untuk sistem dengan satu elektron, seperti pada atom hidrogenik. Ketidaksamaan ini tidak akan berlaku untuk sistem dengan elektron banyak. Perbedaan antara energi HCF dikurang dengan energi G sama dengan E energi core. Untuk sistem elektron banyak adalah selalu positif. Besar dari energi core disebut sebagai energi korelasi dari elektron. Perbedaan yang demikian itu disebabkan oleh penyusunan dari fungsi gelombang elektron banyak dari orbital untuk gerakan elektron independen yang meniadakan efek korelasi elektron. Baik, materi selanjutnya yaitu metode SCF untuk 2 elektron. Nah, perhitungan lapangan yang konsisten sendiri memiliki signifikansi historis yang besar dan memainkan peran utama dalam kimia kuantum kontemporer. Oleh karena itu, tujuan dari latihan ini adalah untuk mengilustrasikan dengan contoh interaktif bagaimana kalkulasi bidang mandiri yang paling sederhana untuk sistem atom. Nah, metode SCF ini sangat transparan di lingkungan pemrograman Mathsheet seperti yang akan ditunjukkan di bawah ini. Nah, di bawah orbital P12 sama dengan C1 dikali C2. Persamaan skrodinger 2 elektron dapat dipisahkan menjadi 2 persamaan 1 elektron dengan operator Hamiltonian efektif dari bentuk seperti yang ditunjukkan, yaitu HI sama dengan -1 2R1 dikali D kuadrat per DR kuadrat I dikali RI min Z per RI plus integral 0 sampai 3 dari CJ dikali 1 per RJ dikali DRJ. Nah, di sini subskrip I dan J digunakan untuk membedakan 2 elektron. Suku pertama di sisi kanan menunjukkan energi kinetik elektron ke I, suku kedua adalah interaksinya dengan inti, dan suku ketiga adalah interaksi rata-ratanya dengan elektron ke J. Jika diasumsikan elektron ke J adalah orbital tipe Slater dengan faktor skala beta, maka dapat dirumuskan bahwasannya si J sama dengan akar beta pangkat 3 per Pi eksponensial BR J dikali J. Hamiltonian efektif untuk elektron ke I yaitu dirumuskan dengan HI sama dengan 1 per 2R1 dikali D kuadrat per DRI kuadrat min Z per R1 plus 1 per R1 dikali 1 min 1 plus BR1 dikali eksponensial dari min 2 BRI. Nah, Hamiltonian ini kemudian digunakan dengan metode variasional untuk menghitung energi orbital elektron ke I, yaitu dengan rumus sebagai berikut yang ditunjukkan pada PPT, yaitu EI atau sama dengan integral dari
0 sampai ta hingga dikali CI dikali HI dikali CI dikali DTI. Nah, jika elektron ini juga diasumsikan berada dalam orbital tipe Slater tetapi dengan faktor skala alfa yang berbeda yang tadi dengan beta, maka dapat dirumuskan bahwasannya CI sama dengan akar dari alfa pangkat 3 per pi dikali eksponensial dari min alfa RI. Integral variasional untuk energi orbital pada evaluasi adalah sebagai berikut, yaitu EI sama dengan alfa kuadrat per 2 min Z alfa plus alfa beta dikali alfa kuadrat plus 3 alfa beta plus beta kuadrat per A plus beta dipangkatkan 3. Baik, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perhitungan SCF berlangsung dengan meminimalkan epsilon I sehubungan dengan alfa yang diberi nilai awal untuk beta. Ini berarti menemukan energi orbital dan fungsi gelombang elektron I, medan elektrostatis rata-rata yang diciptakan oleh elektron J. Sekarang kita mengalihkan perhatian kita ke elektron J dengan argumen yang identik dengan yang disampaikan oleh rekan saya untuk elektron I, di mana dapat ditunjukkan bahwa energi orbital elektron J adalah epsilon J sama dengan beta kuadrat per 2 dikurangi Z beta ditambah alfa beta dikali alfa kuadrat ditambah 3 alfa beta ditambah beta kuadrat per alfa ditambah beta pangkat 3. Nilai alfa yang baru saja diperoleh untuk elektron ke I berfungsi sebagai nilai awal karena epsilon J diminimalkan terhadap beta untuk mendapatkan energi orbital dan fungsi gelombang elektron ke J. Prosedur ini dilanjutkan sampai konsistensi diri tercapai, yang mana hal tersebut terjadi jika energi orbital dan fungsi gelombang dari dua elektron bertemu dengan nilai yang sama. Setelah setiap iterasi, energi atom atau ion dihitung sebagai jumlah energi orbital salah satu elektron ditambah energi potensial kinetik dan nuklir elektron lainnya. E atom sama dengan epsilon I ditambah beta kuadrat per 2 dikurang Z beta. Ringkasnya, setelah menebak fungsi gelombang elektron ke Z, metode variasi digunakan untuk menentukan energi orbital dan fungsi gelombang elektron I. Dengan menggunakan fungsi gelombang keluaran ini sebagai fungsi gelombang masukan pada iterasi kedua, energi orbital dan fungsi gelombang dari elektron J dihitung. Prosedur ini diulang sampai konsistensi diri tercapai, yaitu sampai psi I sama dengan psi J dan epsilon I sama dengan epsilon J. Ini juga merupakan titik di mana energi atom mencapai nilai minimum sesuai dengan teorema variasi. Ini jelas ditunjukkan dalam output dari metode ketiga. Perhatikan bahwa hasil akhir SCF sama dengan hasil perhitungan variasi yang menempatkan kedua elektron pada orbital Slater yang sama sejak awal. Perhitungan ini menghasilkan ekspresi yang sudah dikenal, yakni E sama dengan alfa kuadrat dikurangi 2Z dikurang 5/8 dikali alfa. Yang bila diminimalkan sehubungan dengan hasil alfa, alfa sama dengan Z dikurangi 5/16 dan E atom sama dengan min alfa kuadrat.